kita terus-terusan makan, lelah nggak? Iya, Iya lambung juga. harusnya butuh istirahat. Oke. Contohnya, kita terus-terusan makan. Jangka panjang, dia akan mengalami kelelahan kronis. Karena makanan itu mengandung energi-energi kehidupan gitu loh. Tolong dibedakan dua hal ini. Kambuh dan sehat. Dua hal yang berbeda. Gimana dia bisa mencerna makanan yang dibutuhkan pH 1,5 lambung kita? 30 hari saja pola hidup kita perbaiki, kita akan jauh lebih sehat. Hari ini kita ngobrolnya tentang asam lambung, Pak. Yeah. Banyak soalnya, Pak. Satu dari 4 orang asam lambung. Bapak udah panas belum nih? Belum. Ya udah kita ngobrol dulu gitu, Pak ya. Iya, ngobrol apa boleh? Minum apa itu, Pak? Apa ya, kopi Kensen. Kopi Kensen. Nah, Pak Putu pagi-pagi ini paginya Pak Putu kan ya? Iya, udah Pagi-pagi siang. minum Kensen pernah asam lambung nggak, Pak? Dulu. Sekarang nggak pernah lagi? Enggak. Tapi katanya kalau minum kopi tanpa sarapan bisa asam lambung, Pak ya? Bisa ya, bisa tidak. Gimana tuh? Tergantung lambungnya kuat atau tidak kan? Oh gitu. Jadi itu sebenarnya teori-teori yang ada di Google itu tidak pasti dan Nggak tidak pasti. ini ya. Karena setiap orang kan badannya berbeda, kondisi lambung berbeda. Kalau lambung sensitif, kasih kopi dikit ya udah pasti asam lambung naik. Walaupun udah sarapan. Walaupun sudah sarapan, kondisi apapun dikasih kopi sensitif naik dia. Oke, jadi Ada yang begitu, ada yang tidak. jadi Bapak karena udah lulus, sudah wisuda asam lambung, Pak ya. Jadi sekarang minum kopi juga it's okay, Pak ya. Karena lambung kita rancang menjadi kuat kembali. Oh bisa dirancang nih, keren. Oh berarti kita harus korek-korek Pak Putu nih, kenapa bisa merancang si lambung supaya kuat kembali. Nah, nih Pak, kan dari yang sepele-sepele dulu ya. Oke. Kalau nge-google itu dibilang kalau misalnya punya gangguan lambung tuh sensitif sama asam, ya kan? Sensitif sama pedas, sensitif sama apalagi ya, dibilang kan kopi juga kan, kopi kan karena asam gitu kan Pak ya. Yogurt Pak gimana Pak? Boleh nggak sebelum masuk ya? Saya disclaimer dulu. Oke, disclaimer silakan Pak, disclaimer. Langsung to the point aja. Karena ini live, saya bukan dokter, saya bukan ahli lambung, tapi saya praktisi pengobatan tradisional yang lumayan mendalami gangguan lambung secara tradisional. Yes. Jadinya jika nanti ada pandangan-pandangan agak berbeda dengan dunia medis, ya ini sudut pandang pribadi saya dari pengobatan holistik tradisional. Dan sudah wisuda karena sudah lewat. Iya, dan ini pun ya banyak yang terbantulah dengan sudut pandang saya ini. Oke, itu ya guys disclaimernya. Jadi kita bukan dokter. Tapi kalau kalian tertarik dengan sudut-sudut di luar dokter gitu ya, karena ya saya pun ini kan sudah buatkan. Ini juga Amosa kan dari pabrik Faras. Ini kan herbal. Ya, kita buat sendiri dari penelitian sendiri di kantor, di pabrik, menghasilkan Amosa, minyak Faras juga banyak mengatasi gangguan lambung. Wih. Seperti itu dulu disclaimernya, silakan bertanya sekarang. Oke, baru boleh bertanya sekarang ya. Boleh. Kita sekarang ngobrol santuy ya kan. Pandangan tadi yang aku udah bilang kalau menurut googling gitu kan, kalau punya penderita asam lambung itu sensitif sama asam, sensitif sama pedas. Yogurt itu kan terkenal bagus untuk pencernaan gitu kan Pak. Kira-kira kalau kita konsumsi yogurt pagi sebagai pengganti kopi bakal ada efek gak untuk asam lambung tuh? Intinya, setiap orang yang mengalami gangguan lambung itu efek terhadap makanan itu berbeda-beda. Oke. Tidak bisa apa yang tidak boleh di saya tidak boleh di Ripka. Nggak boleh generalisasi. Tidak boleh digeneralisasi. Makanya saya cocok sama yogurt belum tentu orang cocok. Itu nomor 1 dulu. Oke. Tapi pada umumnya yogurt tanpa rasa ya ini, yogurt plain itu bagus untuk pencernaan. Bukan hanya untuk lambung tapi untuk pencernaan. Cuma kalau lagi kambuh, be careful. Ini untuk menyehatkan, bukan ketika dimakan saat kambuh. Lemah.
saat Ya, ada jadinya keluhan. pada saat keluhan muncul, asam lambungnya naik, ya bukan yogurt. Tapi ketika untuk kita sudah bagus nih, kondisi lambung kita makan yogurt bagus. Jadinya itu. Oh gitu. Sensitivitasnya tubuh kan berkurang. Nah, cocok untuk kesehatan lambung. Saya kan Oke. hampir setiap hari makan lambung. Yogurtnya. Makan yogurt. Makan lambung saya bingung juga gimana cara Makan makan lambung. yogurt setiap hari dicampur buah dan sebagainya. Oke. Malah bagus sekali untuk sarapan pagi. Oke, jadi aku udah dapat satu jawaban karena selama ini aku bertanya-tanya gitu kan. Berarti jawabannya adalah tidak boleh generalisasi. Misalnya pun saya punya asam lambung, misalnya lambung saya oke, Ya. silakan gitu ya. Cara ngetesnya itu, makanan apapun untuk ngetes kita tidak cocok atau cocok adalah coba makan sejumput. Satu Satu sendok. sendok. Ya, sejumput kita coba makan, tunggu 5-10 menit, kita akan tahu terasa panas nggak di dada, terasa tidak nyaman nggak. Kalau tidak nyaman, hentikan. Emang se-otomatis itu, Pak? Maksudnya kayak 5 menit langsung Terasa, keluar? dia akan terasa. Dan kalaupun dia muncul gangguan lambung, dia tidak keras, hanya sementara saja. Kita akan, kalau tubuh kita sensitif, kita bisa merasakan tubuh, kita tahu dia cocok atau tidak. Wow, Ya. keren banget tubuh kita ya. Ya. Satu sendok sudah bisa langsung Bisa menggambarkan. Makanya misalnya kayak kopi gitu misalnya. Coba dulu satu teguk, kita tahu kita nyaman atau tidak. Langsung kok bereaksi tubuh. Nah, ini butuh keahlian sebenarnya. Tidak langsung bisa kita rasakan karena kita tidak aware. Sebelum-sebelumnya. Ya, bahasanya kita makan tidak merasakan. Ya, asal makan aja, Rip. Pikiran kita jauh. Nah, pada saat makanan sudah banyak baru kita sadar asam lambung kita naik. Oke. Bahasa yang sering saya pakai itu tidak hadir itu. Iya. Tapi coba kita makan pelan, sedikit, rasakan. Kita akan tahu sensitivitas lambung kita seperti apa. Kalau sudah merasa nggak nyaman langsung hentikan. Dan itu nggak terlalu parah nanti muncul asam lambungnya. Nggak boleh pakai asas sayang ya Pak. Sayang ada apa? asas sayang Iya. dibuang gitu kan. Itu dirimu. Asas sayang loh itu Pak. Aduh. Udah beli kopi anggaplah 30.000 gitu kan. Baru sesendok langsung asam lambung kamu, sayang nih habisin dulu gitu. Waduh, nggak sayang sama lambung dong. Aduh, oke. Oke Pak, biasanya kalau kita sensitif tuh apakah dia langsung perih atau misalnya kayak gitu itu tanda asam lambung juga walaupun baru sesendok gitu? Banyak tanda, setiap orang beda. Tapi biasanya terasa penuh di dada. Cepat dia naik asam lambungnya itu muncul. Oh itu yang Ya, paling gampang. Terasa keteken atau heartburn. Dia terasa panas, sesek, ada yang kembung, ada yang mual, langsung kadang-kadang. Terus ada yang sendawa. Kalau sendawa kurang lebih 15 menit udah mulai sendawa, dia panas-panas. Setiap orang gejala yang muncul agak-agak berbeda. Ada yang perih, baru makan sedikit saja terasa perih. Ada yang gelisah, setiap orang berbeda. Kenapa saya tahu berbeda? Karena setiap orang yang datang ceritanya berbeda. Padahal sumbernya sama, gangguan lambung katanya. Dicek deh ke dokter. Setiap orang ceritanya berbeda. Gitu. Ada yang susah tidur dan sebagainya. Oke Pak, tapi kan sebenarnya nggak bisa semuanya kita klaim asam lambung kan ya Pak. Karena kita tahu juga yang namanya gangguan lambung tuh namanya udah aneh-aneh banget. Ada yang gastritis, ada yang dispepsia fungsional gitu, ada yang GERD, banyak banget lah. Kan nggak bisa kita generalisasi juga tuh Pak. Terus gimana caranya dari misal sekedar atau sekedar nyeri ulu hati kita tahu kalau oh ini yang namanya GERD, oh ini yang namanya dispepsia fungsional gitu, contoh kayak gitu. Kita bisa tahu nggak Pak? Kalau itu dibawa ke dokter, dokter bisa identifikasi itu. Oke. Tapi kalau cara berpikir holistik gitu, cara berpikir holistik, semua gangguan itu apapun bentuk gejala yang muncul berarti lambung tidak sehat. Tidak baik-baik saja. Tidak saja. Dan akar masalah kondisi lambung yang tidak sehat itu, apapun bentuk namanya dari dunia kedokteran, karena saya bukan dokter, jadinya itu artinya kondisi lambung kita lemah. Dan ini biasanya akar masalahnya itu hanya ada beberapa pilar sih. Beberapa pilar yang sering saya ajarkan di seminar lambung kan. Tapi semua problem 9 akar tadi, 9 pilar itu penyebab asam lambung itu sebenarnya kalau disimpulkan jadi satu. Itu kelelahan kronis pada lambung.
Kelelahan kronis sehingga apapun bisa muncul, termasuk GERD, asam lambung, terus apalagi tadi itu ya dispepsia fungsional dan sebagainya. Intinya kelelahan asam lambung. Kelelahan lambung. Lambung itu mengalami kelelahan dalam jangka waktu panjang, tapi kita tidak menyadarinya. Gitu. Kok dia bisa lelah ya, Pak? Banyak faktor. Misalnya, kita terus-terusan makan, lelah nggak? Iya. Lambung harusnya butuh istirahat. Contohnya, kita terus-terusan makan. Terus makanan-makanan yang dimakan, makanan yang sulit dicerna. Nah. Coba. Kalau kita makan buah dicerna 30 menit paling lama. Di lambung. Sudah dia masuk didorong ke usus. Kalau kita makan gorengan yang digoreng itu 6 jam dicernanya. Jauh banget langsung perbedaannya. Jomplang banget. Benar-benar. Jadinya 6 jam. Dan itu menyebabkan kadang inflamasi di lambung. Luka pada lambung. Jadinya jenis makanan yang kita makan itu sangat berpengaruh. Dia akan mengalami kelelahan. Terus contoh sederhana lagi. Mengunyah terlalu cepat. Jadinya pekerjaan lambung lebih berat nggak? Kita telan makanannya. 1, 2, 3, up masuk ke lambung. Harusnya bantu dong dengan ini. Ya, biar sampai dengan bubur dulu, ya jadiin bubur di mulut, keluar air liurnya gitu kan, itu fungsinya. Ya. Nah, ini 3 kali masuk, 3 kali telan. Lelah nggak lambung? Dan itu dilakukan bertahun-tahun. Kita nggak menyadari proses itu. Proses itu tidak kita sadari. Makanan yang ultra proses. Contohnya, ya semua snack-snack kita makan. Pokoknya makanan-makanan yang dikemas lah, Rip. Contohnya sosis dan sebagainya. Di tahap awal tidak terjadi apa-apa. Gitu. Makanan terlalu asam, terlalu pedas, makan rujak pedas-pedas, kuat makan 1 piring ya cabai, bumbu, mukbang dan sebagainya. Ketika kita masih muda lambung kuat. Tapi jangka panjang dia akan mengalami kelelahan kronis. Dan ketika mengalami kelelahan kronis apapun bisa terjadi. Penyebabnya ada lagi nggak? Makanan terlalu cepat, jenis makanan yang dimakan. Terus jadwal makan, jam makan yang tidak teratur. Itu tengah malam makan, lapar makan gitu, harusnya istirahat. Jam jadwalnya. Lebih bagus sebenarnya kalau bisa dijadwalkan makan sama setiap hari. Sehingga asam lambung tahu jadwalnya kapan keluar. Lambungnya tahu kapan dia bekerja. Sebenarnya secara general tuh kan kita udah diajarin sama guru-guru kita walaupun pelajarannya terpisah-pisah ya. Ngunyah harus 32 kali gitu Pak ya. Iya. Lebih ya? 32 kan kayak minimal. Terus abis itu ternyata lambung juga bisa kita kontrol jam tidur dan jam bangunnya. Nggak cuman badan kita ini aja ya. Bisa. Wow, tubuh kita keren banget Pak ya. Jadinya penyembuhan lambung itu yang paling bagus itu adalah penyembuhan secara holistik, Ripka. Jadinya merubah gaya hidup. Sebenarnya lambung itu terkait dengan makanan yang kita makan. Pola istirahat. Harusnya sesimpel itu. Berikutnya, apakah pola pikir berpengaruh? Belakangan itu bisa kita bahas. Makanan dulu. Kalau makanan kamu nggak beres, kecemasan pasti muncul. Tuh. Wow. Karena makanan itu mengandung energi kehidupan gitu loh. Ada yang tanpa energi membuat kita cemas lah, berbagai jenis energi kok kandungan makanan itu. Oke Pak, karena udah terlalu berat kita balik lagi aja dulu Pak. Siap. Apa lagi pertanyaannya? Soalnya, waduh, mau nyembuhin satu masalah ujungnya coba pola makan ternyata. Tapi udah tunggu dulu Pak, ini Pak. Misalnya saya pagi minum Amoza, saya punya asam lambung nih ya. Saya punya asam lambung, pagi saya minum Amoza, siangnya saya ngopi. Kira-kira saya baik-baik aja nggak Pak? Tergantung, balik lagi. Kalau dia belum sembuh, kalau sebelumnya tidak cocok sama kopi, kecenderungan ya akan nggak cocok lagi sama kopi. Kalau sebelumnya nggak cocok. Karena tolong dibedakan 2 hal ini. Kambuh dan sehat. 2 hal yang berbeda. Oke. Ketika kambuhnya bisa kamu selesaikan. Saya kambuh nih asam lambung. Terus kambuhnya hilang. Karena kita minum obat misalnya. Atau karena waktu setelah 2 hari asam lambungnya kembali normal. Itu belum sehat. Kamu hanya baru menenangkan lambungmu. Baru tenang saja dia lambung. Sehatnya belum. Tapi kalau dikasih lagi kopi nggak cocok, ngamuk lagi dia. Karena tujuan penyembuhan itu bukan menenangkan atau mengatasi gejala. Tapi adalah untuk sehat. Lambung itu kembali normal. Sampai ke akar. Sampai ke akarnya, betul. Jadinya sehat. Bukan mengatasi gejala. Jadinya kambuh sama sehat itu 2 hal yang berbeda.
berhasil menghilangkan kambuh ini belum tentu sehat. Dia baru gejalanya aja hilang karena baru tenang lambungnya. Jadi makanya berulang. Orang berpikir, oh asam lambung saya sudah baik nih, nggak kumat lagi. Belum sehat, besok kumat lagi. Tunggu aja seminggu salah makan dikit kumat lagi. Oke, jadi ini mungkin pemahaman yang sering kali diambil oleh banyak orang di luar sana Karena orang banyak datang ke saya ngomong, saya sudah sehat kok kemarin. Ini minggu depannya kok kambuh lagi. Belum sehat saya bilang. Cuma kambuhnya aja kamu berhasil tenangkan. Oke. Problemnya belum selesai. Kira-kira nih Pak, saya bisa mengatakan lambung saya ini sehat, nggak kambuh lagi dalam durasi berapa lama? Contoh nih, misalnya luka, ya kan? Kalau luka misalnya dia udah hilang bekasnya gitu kan, dalam waktu seminggu atau 2 minggu, berarti kan saya udah bilang dia sembuh. Oke. Nah ini berapa lama saya nggak kambuh asam lambungnya baru saya klaim itu sembuh? Oke. Ini sebenarnya untuk lambung sehat itu adalah gaya hidup. Oke. Itu pertama. Terus yang kedua, kita bisa menjaga pola makan, pola hidup, apa yang kita konsumsi dan sebagainya benar-benar tidak kambuh, itu biasanya butuh waktu paling sedikit 30 hari. Idealnya 3-6 bulan. 3-6 bulan Iya, nggak boleh tapi kambuh. saya ada program, kalau ngikutin program yang punya saya, penyembuhan asam lambung dalam 30 hari. Itu program yang termasuk paling instan. Paling instan. Itu 30 hari loh. 30 hari. Tapi idealnya bagi yang sudah gangguan lambung 5-10 tahun 3-6 bulan. Kalau misalnya di tengah-tengah kambuh berarti ulang lagi? Iya. Jadinya dalam program 30 hari itu kita benar-benar rawat lambung itu secara holistik. Sehingga tidak ada gejala sedikit pun yang muncul. Sehingga lambung melakukan recovery dia. Recovery lambungnya diperbaiki, kalau ada luka, asam lambungnya diperbaiki sehingga dia menjadi normal, pH-nya kembali. Kalau pH-nya terlalu basah, dibuat lebih asam, jadinya butuh waktu 30 hari. Itu menormalkan kembali, normalisasi lah. Nah, ini baru untuk ngetesnya setelah 30 hari apa yang dilakukan? Bisa coba makanan yang dulu menyebabkan kambuh. Ya. Kita cek, kuat nggak lambungmu? Nahan misalnya kopi nggak cocok dulu. Setiap kopi 30 hari biasanya lebih bagus hasilnya. Tidak kambuh. Karena di grup WA seminar asam lambung itu Pak Kuta itu saya lupa namanya, Pak Ketut ya. Dia bilang setelah 30 hari saya mulai agak bebas memilih makanan. Tapi 30 hari pertama ketat banget aturannya yang saya buat mereka yang ikut program pendampingan 30 hari asam lambung itu. Berapa banyak Pak orang yang udah ikut pada sembuh ya? Kan rata-rata Ripka kan ikut di grup itu ngelihat. Ya, kan aku gimana? Ceritanya nggak tahu nih ceritanya. Iya. Ketahuan nih skenario Pokoknya kita nggak bercanda. Orang yang punya gangguan lambung, itu biasanya pakai obat kan dia bilang Pak saya sudah pakai obat 1 kresek. Saya juga nggak ngerti maksudnya 1 kresek itu apa kan? Iya. Karena dia bilang obatnya beranak pinak. Iya benar. Beranak pinak. Setelah ikut program kita penyembuhan holistik 30 hari, dia tinggalkan semua itu. Semua dia tinggalkan. Ya. Keren. Karena dia berpikir dulu sakit lambung itu minum obat. Kan nggak pakai ini berpikirnya. Gangguan makanan. Problemnya adalah pola makan, pola hidup, pola pikir, pola istirahat. Yang itu diperbaiki 30 hari kan beres. Tubuh mengalami recovery. Benar nggak? Iya. Kok dikasih obat? Obat itu hanya mengatasi gejala. Netizen instan Pak. Gak ada. Apa yang kamu makan itu yang menyakitimu, Ripka. Iya betul. Termasuk obat, gejala efek sampingnya itu kan luar biasa. Oke Pak, ini ada yang terlibat nih Pak. Ya. Saya busui gitu tuh. Saya busui berarti Ibu menyusui. Sering kambuh asam lambungnya, banyak atau dikit makannya tetap aja kambuh Pak. Kenapa ya? Mau banyak mau dikit dia makan kambuh terus. Betul. Busui. Ketika lagi kambuh, fokus kita tidak menyembuhkan. Ketika lagi kambuh, fokusnya adalah menenangkan. Jangan dulu berpikir sembuh. Sembuh dalam arti kata adalah, dari arti kata saya adalah sembuh benar-benar sembuh sampai ke akarnya. Tapi fokus kita adalah menenangkan. Menenangkan, jangan sampai lagi dia kambuh. Gitu. Caranya adalah untuk menenangkan ketika dia kambuh, jangan makan makanan yang sudah menyebabkan kita
Muncul asam lambung. Semua identifikasi. Biasanya kopi yang pedas, santan dan sebagainya itu daging-daging itu berat sekali. Nah, ketika lagi kambuh ini bener-bener jangan dikasih makan, berhenti makan. Lah. Iya, banyak orang problem pas lagi kumat kambuh, dia merasakan kosong perut ya kan? Kosong, dia kasih makanan, tambah lama kumatnya. Jangan. Yang dikasih itu apa? Air hangat. Kalau enggak minum Amosa ini. Dan kalau bisa hanya buat minum air tajin saja. Dan itu pun secukupnya. Tahu air tajin ya? Air beras. Air beras yang sudah dimasak, sisa air-airnya saja. Oh, jadi kalau pas airnya nasinya udah setengah matang tuh ada yang blub 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 blub, Nah, itu dia. itu sampai benar-benar airnya agak kental. Kita ambil itu air tajin. Hanya itu yang dimakan. Jangan makan yang lain. Tunggu, karena setiap ada makanan baru yang masuk, apa? Asam lambung nambah. Ya, setiap lagi kita merasa lapar, masuk lagi makanan, asam lambung nambah lagi. Tujuan asam lambung keluar untuk apa? Mencerna makanan. Mencerna makanan. Setiap makanan yang masuk, asam lambung keluar. Gitu. Begitu. Iya, jadinya cukup air tajin saja atau air hangat dimakan. Tunggu sampai 3-4 jam, dia akan reda sendiri. Asam lambungnya itu, dia reda sendiri. Oke, tuh ya. Jadi kita dapat satu harta karun ya untuk ibu-ibu busui-busui di luar sana. Iya. Jadi kalau asam lambungnya kumat, jangan makan, bro. Jangan ya makan kan? dulu, benar-benar. Nah, Aduh. biasanya itu juga ibu menyusui itu kan makan susu kan. Nggak tahu. Iya. Iya, susu kadang-kadang penyebab asam lambung juga. Itu susu, itu protein lemak yang paling susah dicerna oleh lambung. Oh iya. Iya. Protein yang paling susah dicerna. Kenapa bisa gitu, Pak? Padahal dikenal susu itu bagus buat kesehatan. Bagus untuk kesehatan, tapi tidak bagus buat lambung. Iya, lambung lelah mencerna susu. Dia bentuknya cair, tapi kandungannya tinggi protein. Jadinya susah dicerna. Wow, harta karun kedua. Banyak harta karun tampaknya di susu. sini. Benar-benar, ya saya nggak tahu. Bagi saya, susu itu musuh. Kalau mau susu tetap Anda konsumsi, jadikan yogurt. Oh gitu? Iya, jadikan yogurt. Kita bikin sendiri susunya jadi yogurt? Jadi yogurt, iya buat aja yogurt. Kan gampang buat yogurt. Tinggal kasih, apa namanya itu, starter, taruh 1 hari udah jadi yogurt. Susu yang menambah mineral ibu sui itu? Iya, susu bisa. apapun boleh. Susu apa, yang penting susu beneran. Enggak, tapi misalnya dari bubuk nih, Pak. Iya bisa. Oh, dicairin dulu baru kasih Iya, diangetin dulu sedikit, terus habis itu dikasih starternya. Nah, jadi Bu disimpan. Sui rajin dikit ya. Ubah susumu jadi yogurt begitu, Bu Sui. Iya, banyak kok protein yang lain selain susu. Susu itu bagi saya nggak bagus untuk usia dewasa. Apalagi ya susu sapi. Kita kan manusia. Iya, bukan sapi. Bukan anak sapi. Pak, ternyata ditonton Pak, terus direspon. Bener Pak, ternyata bener. Dia juga mengkonsumsi susu ASI booster tiap hari. Jadi pantas kambuh terus. Karena ternyata solusinya salah. Salah. Bagus untuk tubuh, tapi tidak bagus buat lambung. Nggak bagus. Lebih baik hentikan. Banyak kok kandungan protein tinggi supaya menghasilkan susu ibu yang banyak. Selain susu, banyak sekali alternatifnya. Itu makanan yang tidak normal buat manusia, itu susu untuk orang dewasa. Tidak normal, nggak ada. Masa kita masih dewasa masih nyusu? Ya paling nyusu emaknya malah. Papanya yang nyusu cocok. Aduh. Jadi itu cuma buat anak-anak ya. Kalau udah dewasa tuh harusnya tidak bersusu-susu lagi ya. Oke. Pak, kalau balik lagi ke tas secara medis ya. Secara medis tadi ada banyak diagnosa lah, mah GERD segala macam. Itu kan kalau GERD itu kita kenal asam lambung yang naik ke atas. Kalau tukak lambung itu kayak ada luka di lambung. Terus kalau misalnya dispepsia fungsional itu kayak nyeri ulu hati, panas segala macam gitu kan. Ini mungkin nggak sih terjadi dalam satu waktu yang bersamaan? Maksudnya semua diagnosa ini terjadi dalam satu waktu sehingga semuanya tuh keluar gitu. Ya nyeri ulu hati ya panas ya sendawa ya makan muntah gitu terjadi secara bersamaan semua. Iya, menurut saya sih, tapi ini kan tanpa penelitian. Ya. Logika holistik, sebenarnya semua problem itu ada. Cuma mana yang lebih kuat, mana yang tidak, itu aja. Itu yang menghasilkan diagnosa. Iya. Misalnya contohnya,
ada nggak sebenarnya luka lambung? Kalau sudah lelah ada kemungkinan pasti ada luka. Terus bisa nggak dia naik ke tenggorokannya? Pasti bisa gitu. Tergantung mana yang paling kuat saja. Biasanya kecenderungannya ngalah ke gut sih larinya. Dia akan lari sendawa ke atas gitu. Tapi kalau ada nyeri ya udah luka. Itu bisa barengan, bisa banget gitu. Karena sebenarnya problemnya sama. Kelelahan asam lambung. Ya kelelahan lambung bukan asam lambung. Bisa penyebabnya asam lambung terlalu lemah. pH-nya terlalu tinggi, Rip. pH-nya 4 misalnya. Gimana dia bisa mencerna makanan yang dibutuhkan pH 1,5 lambung kita? Ya kan? Untuk menghancurkan makanan, dia butuh asam lambung yang sangat asam. Nah, kita kecanduan obatan mah, contoh yang dijual di warung-warung itu membuat asam lambung kita menjadi basah supaya nyerinya hilang. Terus kita makan itu malah kita menjadi kecanduan. Malah tambah bisa luka lambung, GERD semakin, tapi nggak terasa semakin panjang. Itu hanya menunda sebenarnya, tidak menyelesaikan masalah. Untuk menyelesaikan masalah, sembuhnya harus secara holistik. Benar-benar sembuh dengan merubah gaya hidup. Oke. Gitu. Cuma detailnya orang nggak tahu gaya hidupnya seperti apa sebenarnya, Ripka. Dia taunya harus makan setiap saat asam lambung, itu udah salah. Itu kan banyak problem. Banyak. Terus kurang istirahat bisa, pola pikir banyak sekali. Sebenarnya itu sudah saya siapkan di seminar asam lambung. Sudah lengkap betul kalau itu dijalankan. Tambahannya beberapa herbal sama minyak faras. Tapi saya berani katakan tanpa merubah gaya hidup ya amosa sama minyak faras ya tetap hanya menenangkan. Tidak percuma, dia hanya menenangkan. Bisa aja bulan teman, kok kamu lagi saya? Makanya saya bilang, ayo sembuh holistik yuk itu. Sudah banyak yang membuktikan, saya berani bilang gitu, ayo sembuh benar-benar, jangan ketergantungan obat gitu. Jadinya benar-benar kita rubah pola makan, cukup 1 bulan saja kita rubah. 30 hari saja pola hidup kita perbaiki, kita akan jauh lebih sehat dan hidup kita tenang, Ripka. Karena gangguan lambung itu menyebabkan kecemasan luar biasa. Rasa cemas. Penyakit yang lain mungkin saja tidak membuat kita cemas. Tapi lambung benar-benar membuat kita cemas. Karena saluran pencernaan kita adalah otak kedua manusia. Otak keduanya. Hormon serotonin kita tahu, banyak orang tahu dibuat di pikiran. Diproduksi. Enggak. Dia diproduksi di pencernaan, saluran pencernaan. Saluran pencernaanmu bermasalah, hormon kebahagiaan nggak ada, makanya cemas. Oke lanjut Pak, kan tadi Bapak bilang hormon serotonin itu dibentuk di pencernaan. Serotonin adalah hormon kebahagiaan ya kan. Ini saya dapat satu titipan pertanyaan nih dari tim-tim penyuka seblak gitu kan. Tunggu Pak, pertanyaannya adalah jika hormon serotonin diproduksi di pencernaan, kenapa orang makan seblak lebih bahagia daripada orang yang makan makanan sehat? Nah itu dia pertanyaannya. Saya tanya, seblak itu apa? Saya nggak pernah makan seblak. Itu loh Pak, tepung-tepungan. Oke. Itu namanya kecanduan, bukan bahagia. Oh gitu? Iya, bukan hormon bahagia, itu nyandu. Itu kecanduan gula. Jadinya orang yang kecanduan gula ya pasti perasaannya seperti happy, tapi besok nagih lagi. Semu. Sama kayak orang kecanduan rokok. Dia tahu kok itu menyakitkan, tapi dia nyandu. Beda, bahagia nggak dia? Seperti ada bahagia, seperti ada fly-fly-nya dikit. Kita dikasih makanan-makanan gula-gula, happy nggak kita? Happy, tapi nyandu. Yang menyakitkan. Tapi ketika kebahagiaan yang bersifat long term, bahagia itu serotonin yang bekerja. Serotonin. Jadinya ada kebahagiaan yang lebih stabil, itu ketika bakteri di usus itu aktif. Aktif itu bahasanya bakteri ususnya itu yang baik itu banyak ada. Oke, itu jadinya jawabannya. Kecanduan sebenarnya dia. Semu, itu bahagianya semu guys. Yang tadi nitip pertanyaan sama aku ya. Itu Kecanduan sama seperti orang ngopi. Awalnya 1 gelas jadi 2 gelas. Akhirnya nyandu lagi jadi 3 gelas. Masih kurang rasanya gitu loh, besok 4 gelas. Jadinya ya udah, lihat aja nanti lingkar pinggangmu tambah besar. Lihat coba cek gula darahnya, bisa saja. Iya. Gimana cara ngelepas kecanduan ini, Pak? Saya terindikasi kecanduan nih, Pak. Gimana cara melepasnya, Pak? Iya, harus diputus lah, Rip. Putus ininya. Kalau saya
biasanya untuk memutus kecanduan itu saya ada namanya detox gula. Oke. Tapi hati-hati untuk orang gangguan lambung. Tidak terlalu berlebihan untuk detox gulanya. Oke. Detox gula biasanya 7 hari tanpa gula sama sekali. 7 hari. Ya. tanpa Intinya gula. sebenarnya lidah, Rip. Oke. Lidah setiap orang itu beda. Lidah saya manisnya beda dengan manisnya lidah Ripka. Yes. Karena Ripka sudah kecanduan gula, saya agak normal. Jadinya manisnya gulanya Ripka sama Buat Bapak manisnya kemanisan. kemanisan. Oke Pak, udah Pak, kedalaman Pak. Ya. Nih ada yang nanya nih. Mas Abi seminar asam lambungnya kapan Pak? Gitu. Terus ada lagi nih Pak, asam lambung hanya minum Amoza aja atau kombinasi sama klasik dan Samplus Pak? Gitu pertanyaannya Pak. Siapa yang tanya? Kita Ada ini. jadinya di live. fungsinya berbeda. Oke. Amosa ini benar-benar untuk menenangkan lambung. Menenangkan. Menenangkan plus merawat jangka panjang. Oke. Menenangkan itu berarti kan agak berbeda fungsinya seperti obat-obatan kimia. Dia menenangkan itu bersifatnya tidak langsung spontan 15 menit selesai gitu. Dia butuh beberapa jam untuk menenangkan. Ini dikonsumsi. Tapi dia bisa merawat luka lambung, memperbaiki pola, dan ini yang mau saya bagus dipakai. Saya sering pakai yang hijau ini, lebih murah juga. Yang ungu ini lebih mahal. Jadinya ini fungsinya untuk menenang. Nah, ini yang Faras itu digosokkan. Dia menenangkan dari luar, terus membuat juga kecemasan kita menurun. Ketika kita gosokkan. Ketika kita gosokkan begini, minyaknya di dada sama di tulang bukung, benar-benar membuat rileks tubuh. Karena biasanya cemasnya tinggi sekali kalau orang gangguan lambung. Ini pakai minyak Faras. Digosokkan saja minyak suruh. Karena pasti gelisah orang gangguan lambung itu. Nah, kalau sudah membaik gejalanya tidak muncul, baru ditambah Samplus. Oke, jadi Benar-benar. kombinasi ketiga ini akan memberikan efek yang jauh lebih baik ya? Ya, untuk perawatan jangka panjang. Benar-benar perawatan jangka panjang dan diikutin dengan pola hidup yang baik, Ripka. Itu wajib sekali pola hidup itu. Kita perbaiki. Oke Pak, apakah kita konsumsi Amoza ini setelah kita benar-benar tahu kalau kita punya gangguan lambung atau kayak self diagnose gitu? Maksudnya kayak aku mendiagnosa sendiri, wah aku sendawa-sendawa nih, kayaknya aku butuh Amoza gitu. Atau emang kita kayak perlu sebuah diagnosa dulu untuk bisa konsumsi ini? Enggak, jadinya prinsipnya cara konsumsi Amosa itu 30 hari kalau bisa. Oke. Konsumsinya 30 hari selama perawatan lambung. Selama perawatan lambung. Dikonsumsi saat kapan? Tidak kambuh pun tiap pagi minum 1. Nah, cara minumnya pun bukan langsung ditelan begini. Kalau lagi untuk menyembuhkan, benar-benar menyembuhkan. Ambil air hangat setengah gelas ini. Nih, enggak tahu nih mana tempatnya setengah gelas ini. Air hangat. Oke. Dituang. Diaduk sedikit. Setiap pagi sebelum makan kita minum ini. Dan kalau ada kambuh, diminum juga. Nah, kalau dia tidak kambuh, besoknya minum 1 lagi paginya, besok lagi minum 1 lagi, besok selama 30 hari. Kan tadi Amoza lebih untuk menenangkan Pak. Kalau pagi-pagi berarti kayak, maksudnya pagi sebelum isi apapun berarti kayak pelapis lambung juga gitu? Iya, perawatan. Jadinya merawat luka juga, merawat GERD. Jadinya menenangkan plus untuk jangka panjang. Dia bisa menenangkan seperti obat kimia, tapi butuh waktu, tidak secepat obat kimia. Karena ada kandungan jahe, kunyit, kencur, habatus sauda, ada daun mint, ada madu di situ, benar-benar semua ekstraknya. Nah, kita konsumsi pada saat kambuh. Nah, ini kambuhnya mulai menurun kan, mulai agak tenang kan. Besoknya jangan berhenti, konsumsi lagi pagi. Jam berapa yang kita misalnya jam 8 kah, kita konsumsi, ganti teh lah. Setengah gelas air hangat, sebelum panas, makan ya? Sebelum makan dikonsumsi pagi. Rutin selama 30 hari. Oke, berarti bisa dikatakan begini, kalau pas kambuh silakan langsung minum untuk menenangkan, tapi untuk merawat dan untuk supaya tidak kambuh-kambuhan gitu ya, setiap pagi sebelum isi perutnya, sebelum isi apapun. Oke. Dan kalau untuk detox khusus, itu ditambah jeruk nipis atau lemon.
biar Untuk BAB-nya lancar paginya. Nah, untuk detox usus dan melancarkan BAB, apakah bisa menurunkan berat badan, Pak? Iya, kalau makannya banyak ya nggak turun lah, Rip. Kalau makannya banyak mah nggak turun Iya, ya? kalau ada Aduh, obat yang aku pelangsing tetap makan banyak ya. tetap aja gendut. Iya, kita ya dibego-begoin. Bapak jujur banget sih kalau ngomong, Pak. Tadi kan kita ngobrol tentang gejala-gejala yang muncul secara fakta yang muncul mungkin ada mual, muntah, perih segala macam gitu kan. Kenapa Amoza ini bisa meredakan semuanya, Pak? Maksudnya gimana cara dia bekerja sehingga semua fakta-fakta yang terjadi ya mualnya, ulu hati panas segala macam bisa kayak teredakan semua gitu. Eh, kandungan-kandungan herbal kan, Mm-mm. jahe, kunyit, kencur, itu penelitian sudah banyak kok yang menyatakan bisa menenangkan asam lambung, ya menstabilkan dan sebagainya, terus melapisi kan mukosa lambung dan sebagainya itu. Tapi saya tidak bahas di sini. Itu ranahnya penelitian, nanti silahkan lihat di internet kalau mengenai itu. Tapi setidaknya air hangat dicampur amosa itu membuat lambung kita merasa nyaman. Oke. Dia seperti bayi nangis itu dilus-elus. Nah, ini mirip cara kerjanya. Mirip. Jadinya dia membuat kita tubuh itu menjadi tenang. Sebenarnya ini bisa dibuat kok di rumah. Tapi ya lebih terkontrol, kandungannya lebih teruji lah karena ada penelitiannya kan. Tapi kalau sederhananya nggak usah pikirin amosa misalnya. Gimana caranya buat air jahe hangat, udah cukup. Itu aja diminum. Jahe digeprek, kasih air panas, didiamin sebentar diminum. Kalau enggak dikasih 1 sendok madu, minum aja. Udah cukup kok, dia tenang itu. Tenang. Tapi untuk merawatnya berikutnya sampai 30 hari ya pakai amosa. Kalau ingin benar-benar membaik dan bagus. Oke. Pola makannya diperbaiki dan sebagainya. Jadinya yang penting kita sabar menunggu saja, Rip. Tergantung jumlah makanan yang kita makan. Kalau banyak kita makan nggak sadar, asam lambung kumat, ya butuh 1 hari 2 hari untuk meredakan itu. Tapi kalau kita sadar makan ya, kita tahu nih punya gejala asam lambung. Setiap ada makanan yang kita makan, misalnya ada 1 piring, kita coba dulu 3 sendok, tunggu 5 menit, 10 menit. Yang tenang nggak kita gitu. Kalau tenang boleh kita makan. Makannya perlahan. Kunyah. Kalau lagi kambuh itu benar-benar kita harus menikmati makan, nggak boleh tergesa-gesa. Dia tidak boleh lambung itu masuk makanan secara mendadak dan banyak. Oke. Jadi harus pelan-pelan. Kasih waktu makan 30 menit. 20-30 menit nikmati waktu makan itu. Kunyah yang bagus dan sebagainya. Kalau kambuh sejelek-jeleknya ini Ribka kambuh, 3-4 jam reda. 3-4 jam saya bilang reda. Setelah itu baru rawat lambungnya 30 hari. Karena reda itu belum sehat. Dia baru tenang saja. Setelah itu kasih waktu dia untuk sembuh selama 30 hari. Recovery lambung. Oke. Gitu ya. Jadi sebenarnya anggapannya kalau minyak faras kita langsung bisa ngerasain dengan sentuhan. Kalau ini dengan air hangat plus amoza. Sama responnya dengan pada saat kita dibalur minyak faras. Menenangkan, ngasih pelukan, ngasih perhatian. Karena di lambung kan nggak bisa dipegang gitu ya Pak ya, jadi dia dipegang oleh amoza. Pak, nih ada yang nanya lagi nih Pak, dari tadi nih emang ngikutin live kita dari awal, jadi pertanyaan-pertanyaannya agak dalam nih, Mas Abi. Pak, asam lambung yang sakit, apakah bisa menyebabkan liver atau gangguan hati juga? Bisa ngefek ke livernya nggak? Saling terkait itu dengan liver. Oh ya? Iya, kan dia ada apa sebelahan namanya? Posisinya dia Pak? Iya, kandung empedu itu kan. Jadinya dia liver itu bekerja sama dengan lambung untuk mengolah lemak. Jadinya makanan terlalu lemak, lambung juga kena. Liver juga kena. Makanya ada istilah fatty liver itu. Yes. Kelelahan, livernya kelelahan untuk mengolah lemak. Padahal lemaknya kan masuk ke lambung. Ya, itu. Jadinya terkait itu. Karena di polaritas 5 unsur alam, liver sama pencernaan itu menyatu. Gitu, kelelahan ya. Saya nggak belajar tentang ilmu dunia medis ya, tapi saya tentang 5 unsur. Jadinya air, api dan sebagainya. Nah, posisi liver itu
berhubungan erat dengan posisi pencernaan. Biasanya pencernaan lelah, liver ikut lelah. Kurang istirahat dan sebagainya itu jadinya terkait. Apalagi kita suka makan goreng-gorengan itu Ribka, kelelahan. Apalagi kita minum, yang paling keras kan minum alkohol. Terus minum makan makanan yang ultra proses dan sebagainya. Jadinya ada hubungannya. Tapi tidak selalu terkait. Bisa lambung berdiri sendiri, bisa liver penyakit tersendiri. Oke, jadi sebenarnya nggak otomatis terkait, tapi ketika terus kronis ini Ya, saling mempengaruhi si satu lambung dengan yang akhirnya lain. hatinya juga. Saya pernah, ini jauh dikit lah Pak, saya pernah dengar cerita kalau orang fatty liver tuh sampai nggak sadarkan diri sampai seminggu gitu, gara-gara fatty liver. Separah itu ternyata hati kecapean. Sama, liver sama lambung itu, dia pelan-pelan membunuh Ribka. Jadinya tidak langsung terasa problemnya. Setelah sekian lama baru kita ngerasakan. Jadinya hati-hati sekali dengan makanan. Lambung dan liver itu adalah penjaga pertama tubuh, terutama lambung ya. Penjaga racun pertama tubuh. Apapun makanan yang masuk, baik itu racun maupun nutrisi, pertama kali diolah di mana? Di lambung dan dibantu oleh liver. Jadinya di lambung pertama. Jadinya tubuh yang pertama kali mengalami kelelahan itu sebenarnya lambung dan saluran pencernaan. Jadinya untuk sehat, tradisi nenek moyang tempo dulu, jaga makananmu. Karena lambung itu akan mengalami kelelahan. Ketika dia sudah lelah Ribka, dia akan meloloskan semua racun dan tidak mengolah makanan dengan maksimal. Jadinya nutrisi tidak optimal masuk ke tubuh kita. Sudah mulai gangguan metaboliknya mulai terjadi. Semua bisa kena kita kalau lambung kita mulai bermasalah. Gimana si lambung yang pekerjaannya tugasnya adalah memecah lemak, protein, karbohidrat tidak bekerja optimal. Dia mengalami kelelahan. Dia akan melambat kerjanya. Pernah nggak kita merasa makan tapi itu penuhnya rasanya sehari, nggak masuk-masuk. Bahkan sekali, nggak penuh-penuh. Pencernaan kita melambat. Karena dia kelelahan, Rika. Melambat, lambung kita melambat, diam dia. Iya, kita gitu ya? bisa diam. Saya nggak tahu istilahnya, pasti ada di dunia medis. Diam makanannya di lambung. Diam, seperti dia kan ada gerakan peristaltik itu, menekan. Selain asam lambung, ada gerakan menekan. Nah itu fungsinya minyak faras untuk kita gosokkan juga. Mengaktifkan kembali. Itu fungsinya minum air hangat dicampur amosa. Dia hangat supaya sadar lagi bahasa saya itu sadar lagi dia. Aware lagi lambung kita untuk aktif kembali. Tapi setelah itu kasih dia istirahat. Jangan dijejelin makanan terus. Tapi misalnya kita nih punya asam lambung. Kita udah tahu nih saya habis makan tapi setelah 6 jam makanannya masih kerasa di atas gitu kan. Nggak turun. Berarti kan kita tahu nih mungkin si lambungnya itu nggak mau gerak gitu kan. Seandainya kita nggak makan sehari itu apakah dia akan baik-baik aja jadi maksudnya kayak kita nunggu dia masuk dulu gitu misalnya entah berapa jam kita baik-baik aja dengan tidak makan itu. Saya kasih logika gini, kalau Ribka kurang tidur kita kasih tidur dia 10 jam 12 jam baik-baik saja nggak? Seneng ya Pak? Seneng kan, lambung seneng nggak kira-kira dikasih istirahat dia tidak bekerja, apalagi dia lagi capek, lagi luka, lagi stres, lagi ini, seneng nggak dia lambungnya dikasih jam istirahat? Seneng. Kalau kamu kasih makan terus, itu berarti ngasih kerjaan lambung, bukan ngasih lambung seneng. Malah stres dia. Ngasih capek lambung. Kamu lemakmu masih banyak kok untuk bertahan hidup. Itu kan saya Pak. Yang lain gimana? Yang udah kurus gimana Pak? Kalau misalnya kejadiannya sama si orang yang udah kurus kering ini gimana Pak? Iya, amosa sama air tajin cukup. Ketika kita lagi sakit, usahakan jangan lemak, protein, buang itu. Yang paling instan dimakan adalah karbo ketika lagi kambuh. Dan karbo yang paling gampang dicerna apa? Air tajin. Paling gampang dicerna. Dia memberikan tenaga, dia memberi tenaga, tapi tidak membuat lambung lelah. Makanya air tajin. Amosa ada madunya. Dia juga ada energinya juga. Kalau ada kalorinya juga kan, dikasih setengah minum. Kan nggak mesti makanan padat yang melelahkan, Ribka. Nggak mesti.
Nggak perlu tenaga banyak. Kalau kita lagi sakit, biarkan tubuh melakukan recovery dengan istirahat, bukan menjejali dengan makanan. Oke, masuk logika nih sekarang. Udah banyak yang melakukan ini. Awalnya berpikir, nggak masalah Pak, nggak saya makan. Ikutin aturan saya, aman kok. Jadinya ada waktu lambung istirahat, ada waktu lambung bekerja. Jadinya pecah dua kerja lambung. Kasih dia jadwal tidur, kasih dia jadwal bekerja. Pertama kali belajar kita puasa makan, puasa lambung, ambil 12-12. 12 jam lambung dikasih diam, 12 jam dikasih makan. Kasih kerja. Jadinya 12 jam dulu latihnya itu. Caranya gimana? Jam berapa tidur malam? Saya tanya. Anggaplah kamu tidur jam 10. Jam 7 paling terakhir makan. Atau jam 6, jam 7. Sore. Tidur jam 10, tarik 3-4 jam. 4 jam. 4 jam. Jam 6 berarti terakhir makan. Oke. Nggak boleh makan apa-apa lagi kecuali air hangat. Oke. Minum masih boleh, tapi nggak ada gulanya. Oke. Kalau ada merasa lapar tidak jelas, boleh minum amosa ini. Kasih air hangat. Tapi jangan makan yang lain. Tuh, akan ditenangkan lambung. Besoknya kita makan terakhir jam 6. Besok jam 6 boleh makan lagi. Atau jam 7 pagi. boleh makan lagi. Oke. Jadinya 12 jam istirahat. Jangan sampai jam 6 kita terakhir makan, tapi jam 8 saya makan sebutir kacang. Jangan. Sebutir kacang pun pencernaan bekerja. Wah. Iya, dia kan bekerja. Apapun yang dikerjakan. Ribka, walaupun saya suruh lembur. Walaupun ngerjain hanya membuat catatan 1 lembar, capek nggak ke kantor lagi balik? Capek juga. Walaupun tidak menghabiskan sama. Kasih dia istirahat tanpa ada apapun. Makanan itu selama 12 jam. Oke. Kalau sudah nyaman 12, ambil 16. Sampai benar-benar 16-8. 16 jam tidak makan, 8 jam makan. Ini kita kenal dengan intermittent fasting. Saya nggak tahu. Mungkin itu intermittent namanya, tapi itu teori orang lama. Karena orang-orang tempo dulu makannya itu hanya sekali atau 2 kali. Nggak kayak kita ya, 3 Enggak. kali, 4 kali. Oh enggak, orang zaman dulu itu zaman berburu atau petani itu makannya siang, Ribka. Pagi itu nggak isi. Kopi pahit. Kopi pahit. Kopi pahit, nggak ada gula. Kalau sekarang kopi campur-campur. Campur-campur. Itu yang salah. Salah. Kopi pahit. Mereka sudah biasa, jadi itu tidak mengganggu pencernaan. Dia tidak mencerna karena tidak ada kandungan gulanya. Jadi cuma gara-gara si 1 Gula. sendok gula itu aja Iya. merusak segala. Iya, Gitu. iya. Asam lambungnya keluar. Gitu guys. Jadi kalau pagi-pagi kamu sarapannya kopi campur-campur itu kan kopi yang enak di pinggir jalan Intinya, itu. 12 jam, Ribka. Kalau bisa berikutnya selama 1 bulan itu di minggu ketiga menuju minggu keempat kita 16 jam puasanya. Pak, ini ada yang neni Pak. Ya. Kalau minum air emangnya lambungnya nggak kerja juga ya? Nggak ada kalorinya. Apa yang mau diolah? Cuma numpang lewat. Numpang lewat. Dia hanya Iya. 15 menit di lambung. Hanya 15 menit di lambung langsung diserap. Hilang itu sudah. Langsung ke usus dan sebagainya diserap ke tubuh. Nggak ada. Oke. Sesuatu yang menghasilkan kalori dia dicerna. Dan yang paling gampang dicerna itu karbo. Buah-buahan 15 menit. Tapi kalau lagi kambuh banyak buah yang nggak boleh juga. Sebenarnya yang asam-asam dan sebagainya. Sama yang tinggi gula kayak Iya. durian. Iya betul. Itu menantang diri sendiri Iya. ya Pak.